Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Kiradi dengan NIM 7211419113 yang akan mempresentasikan keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang selanjutnya, tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberi representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Yang selanjutnya, manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut juga dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Yang selanjutnya yaitu keamanan manajemen informasi. Terdapat pilihan lain untuk merumuskan kebijakan keamanan informasi dengan tolak ukur atau benchmark adalah tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi atau Information Security Benchmark adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Nah, ancaman eksternal yaitu ancaman yang timbul dari luar lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya, tindakan kecelakaan dan disengaja. Banyak terjadi kerusakan karena kecelakaan. Maka dari itu, sistem keamanan juga harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan kecelakaan. Yang selanjutnya, jenis ancaman. Malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemiliki sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Yang selanjutnya, terdapat beberapa jenis anti lunak berbahaya. Yang pertama, virus. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Yang kedua, worm. Tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Yang ketiga, Trojan horse. Tidak dapat mereplikasi atau mendistribusikan dirinya. Perangkat akan menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan dalam fungsionalitas sistem tersebut. Yang keempat, adware. Memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima, spyware. Mengumpulkan data dari mesin pengguna. Yang selanjutnya yaitu resiko. Resiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Yang selanjutnya, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Pertama, penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan maupun melakukan hal tersebut. Yang kedua, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan piranti lunak maupun piranti keras sehingga menyebabkan operasional komputer tidak berfungsi. Yang selanjutnya, modifikasi yang tidak terotorisasi.
Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan piranti lunak perusahaan, dan tanpa disadari menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Yang selanjutnya, persoalan e-commerce. Menurut survei Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce. Untuk itu, perusahaan-perusahaan kartu kredit yang utama telah mengimplementasikan program yang ditunjukkan khusus untuk keamanan kartu kredit e-commerce. Yang selanjutnya, kartu kredit sekali pakai. Bekerja dengan cara saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Yang selanjutnya, praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Visa mengumumkan 10 praktek terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh para retailnya. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang keempat, melakukan enkripsi pada data yang dikirim. Yang kelima, menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus. Yang keenam, membatasi akses data pada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Yang ke-8, memantau akses data dengan ID unik. Yang ke-9, tidak menggunakan kata sandi default atau yang disediakan oleh vendor. Yang ke-10, secara teratur menguji sistem keamanan. Selain itu, Visa mengidentifikasi 3 praktek umum yang harus diketahui oleh retail dalam mendapatkan keamanan informasi. Yang pertama, menyaring karyawan yang memiliki akses terhadap data. Yang kedua, tidak meninggalkan data atau komputer dalam keadaan tidak aman. Yang ketiga, menghancurkan data jika tidak dibutuhkan lagi. Yang selanjutnya, manajemen resiko. Pendefinisian resiko ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko. Yang kedua, menyadari resikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, dampak yang parah. Yang kedua, dampak signifikan. Yang ketiga, dampak minor. Yang selanjutnya, setelah analisis resiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis resiko. Isi laporan ini sebaiknya mencakup: yang pertama, deskripsi resiko. Yang kedua, sumber resiko. Yang ketiga, tingginya tingkat resiko. Yang keempat, pengendalian yang diterapkan pada risiko. Yang kelima, pemilik resiko. Yang keenam, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Yang ketujuh, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi resiko. Yang kedelapan, apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi resiko. Yang selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Ada 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Fase pertama, inisiasi proyek. Fase kedua, penyusunan kebijakan. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan. Fase keempat, kesadaran dan edukasi. Fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Yang selanjutnya, kebijakan terpisah dikembangkan untuk: yang pertama, keamanan sistem informasi. Yang kedua, pengendalian akses sistem. Yang ketiga, keamanan personel. Yang keempat, keamanan lingkungan dan fisik. Yang kelima, keamanan komunikasi data. Yang keenam, klasifikasi informasi. Ketujuh, perencanaan kelangsungan usaha. Yang kedelapan, akuntabilitas manajemen. Yang selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Yang pertama, pengendalian teknis. Technical control adalah pengendalian yang menjadi satu di antara sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Yang selanjutnya, pengendalian akses. Yang pertama, identifikasi pengguna. Mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang
mereka ketahui, misal kata sandi. Yang kedua, autentikasi pengguna, memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki, smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Yang ketiga, otorisasi pengguna, dapat memperoleh otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Yang selanjutnya, sistem deteksi gangguan, mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah piranti lunak proteksi virus. Yang selanjutnya, firewall. Firewall berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dan dari perusahaan tersebut dan internet. Ada 3 jenis firewall. Yang pertama, firewall penyaring paket. Yang kedua, firewall tingkat sirkuit. Yang ketiga, firewall tingkat aplikasi. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Data dan informasi tersebut dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransisikan ke dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci komputer. Kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan, suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Yang kedua, pengendalian formal, mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian informal, mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Yang selanjutnya, mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian tersebut mengharuskan biaya. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain. Yang selanjutnya, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Yang selanjutnya yaitu standar industri. The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Yang selanjutnya yaitu sertifikasi profesional. Profesi TI menawarkan program sertifikasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, sertifikasi keamanan sistem informasi. Yang ketiga, Institut SANS. Yang selanjutnya, meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Kebijakan ini dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan resiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Yang selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan pada operasi komputasi. Yang pertama, rencana darurat, menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Yang kedua, rencana cadangan. Cadangan dapat diperoleh melalui yang pertama, redundasi, yang kedua, keberagaman, yang ketiga, mobilitas. Yang ketiga, rencana catatan penting. Rencana catatan penting adalah dokumen kertas, mikrofilm, dan penyedia penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Rencana catatan penting menentukan bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Yang selanjutnya, meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.